Karena isinya ternyata menjungkir balikan Pancasila itu sendiri. Dan mereka menduga dilakukan oleh orang-orang yang selama ini teriak, saya Pancasila, saya NKRI. Itu yang kemudian jadi kontroversinya. Ini kan terasa banget buat ormas Islam itu bahwa narasi sekarang ini seperti dibenturkan. Komunisme itu dilarang tegas, tapi tidak dianggap sebagai hantu hari ini. Pancasila mau diutak-atik, padahal Pancasila sudah ditetapkan sebagai common denominator, artinya titik temu dari semua penganut agama di Indonesia. Itu udah final, nggak usah diutak-atik lagi. Nah ini ada yang mau ngutak-atik dari Pancasila jadi Trisila, lalu kemudian jadi Ekasila. Jadi semangat Indonesia itu jadi diperas jadi satu, gotong royong. Nah gotong royong dalam bahasa politik di Barat namanya konsensus. Konsensus itu ini politik sekularisme humanisme tingkat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Down to Earth ID. Jadi kali ini saya kedatangan sama Bapak Fuad. Ya selalu menemani saya udah lama Pak ya, udah hampir 3 bulanan kita bahas dari pasal penghinaan presiden juga, terus Omnibus Law milenial dan semacamnya itu banyak banget teman-teman bisa nonton. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih Pak, gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah kan? Alhamdulillah, dan kita semua berharap pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali. Oke. Gimana Pak kalau misalkan ngelihat situasi saat ini kan lagi dihebohkan dengan RUU HIP, tapi sebelumnya kita kan udah bahas juga Pak, udah sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu udah kita bahas. Saya juga tidak mengira itu video juga sempat booming Pak, itu mas saya. Lonjakannya lumayan, itu buat teman-teman bisa nonton juga. Nah kali ini saya pengen lebih spesifik ya Pak ya tentang RUU HIP. Ini gimana Pak tanggapan Bapak Pak? Iya, kita lihat konteks besarnya Mas Razan ya. Jadi ini kondisi pandemi COVID-19 telah berlangsung dan sedang berlangsung, mungkin juga akan berlangsung lagi hal-hal lain yang tidak terduga memanfaatkan kondisi pandemi 19 ini. Siapapun kelompoknya gitu ya yang punya kepentingan. Karena di masa pandemik ini bisa ada semacam rekayasa politik, rekayasa finansial, bisa juga ada rekayasa sosial. Apa yang saya maksudkan dengan rekayasa politik? Orang sekarang kan fokusnya kepada COVID-19. Benar. Dan itu semua orang sepakat bahwa ini ancaman kesehatan dan ekonomi buat masyarakat dan negara. Jadi semua fokus, jangan ngerecokin isu-isu yang lain, kira-kira begitu. Nah ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, misalnya isu yang jadi sorotan masyarakat, ya, dialihkan. Kita jangan bicarakan itu, kita lagi ngurusin COVID-19. Atau sebaliknya, diangkat isu politik yang lain untuk menutupi ketidakmampuan dalam mengelola COVID-19 ini, supaya orang juga nggak ngotak-ngatik kerja siapapun untuk mengurus COVID-19. Yang kedua, rekayasa finansial. Benar. Bisa jadi ini kan kerja yang menuntut kecepatan. Birokrasi bisa dipangkas, keuangan nggak usah terlalu berbelit, akhirnya dana itu ada. Nah ini bisa memberikan peluang kepada maling-maling untuk ngerampok uang negara atas nama COVID-19 ini. Ini kalau nggak salah sih naik anggarannya Pak ya? Naik, katanya naik dari 400 jadi 700 gitu ya. Dan itu memang pemerintah sudah dibekali oleh undang-undang yang tadinya perpu kemudian sudah jadi undang-undang. Kita nggak bisa mengadili hal itu. Benar. Tetapi kan kita bisa mengawasi gitu ya. Pemerintah ataupun penyelenggara negara tidak bisa dipidana karena melakukan ini. Tapi kan ada rumusan ini menyangkut rasa keadilan dan ini uang negara harus kita awasi bersama. Juga. Karena misalnya meskipun tidak bisa dipidanakan soal kebijakannya, tapi prakteknya kan bisa kita awasi. Misalnya amanahnya diberikan kepada per orang 600.000, orang dapatnya 300.000. Nah ini kan kita anggap sebagai sebuah kejahatan. Oke Pak, kita balik ke topik kayak gitu. Ini dari RUU HIP Pak ya. Ini kalau Bapak lihat latar belakang apa Pak sehingga dimunculkannya RUU HIP ini Pak? Iya, saya tambahkan sedikit dalam konteks pandemik ini. Bukan cuma soal RUU HIP, Omnibus Law sebelumnya, Minerba juga digodok ketika orang sedang fokus COVID-19 gitu. Nah sekarang yang
heboh itu HIP. Yang orang bertanyakan ini kan untuk menjadi sebuah undang-undang kan ada prosesnya. Dari prolegnas lalu kemudian ada naskah akademiknya, dibawa ke DPR, disahkan jadi RUU, tinggal selangkah lagi jadi undang-undang. Nah dalam proses itu kan mestinya partisipasi publik itu dimaksimalkan, disosialisasikan. Betul. Jadi orang terbuka dari mulai naskah akademik itu diberikan kepada publik, entah LSM, akademisi, ormas-ormas, sehingga bisa membaca. Nah ini tiba-tiba kita dikejutkan dengan berita bahwa kalau tidak salah 26 Mei bulan lalu itu dari naskah akademik lalu kemudian jadi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu disahkan jadi RUU. Dan itu tanda tangan anggota dewan dari berbagai macam fraksi. Cuma kontroversinya hanya satu waktu itu, bahwa TAP MPRS yang melarang komunisme Leninisme itu tidak dimasukkan. Tapi belakangan ketika ini akan digodok jadi undang-undang, seingat saya karena ada surat pernyataan dari MUI provinsi. Ini unik juga. Biasanya MUI mengatasnamakan MUI saja. Ini sebuah gerakan MUI provinsi buat pernyataan menolak. Karena ternyata isinya yang dipersoalkan bukan cuma tidak dimasukkannya TAP MPRS, tapi setelah dibedah dibahas oleh mereka dan itu belakangan didukung oleh ormas Islam, Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Wasliyah, Matlabul Anwar dan lain-lainnya. Ini menganggap ini termasuk Purnawirawan setingkat Jenderal Prasetyo juga mendukung bahwa ini harus ditunda kalau versi Purnawirawan TNI. Versi ormas Islam lebih galak lagi. Ini bukan ditunda, harus dibatalkan, tidak boleh diteruskan. Karena isinya ternyata menjungkir balikan Pancasila itu sendiri. Dan mereka menduga dilakukan oleh orang-orang yang selama ini teriak saya Pancasila, saya NKRI. Itu yang kemudian jadi kontroversinya, Mas Kasan. Nah itu uniknya munculnya itu bukan dari ormas Islam, bukan dari mahasiswa, bukan dari asosiasi, bukan dari individu yang berpengaruh gitu ya. Ini ada entitas baru, MUI, kumpulan MUI provinsi-provinsi membuat pernyataan dan bukan dari pusatnya Pak ya? Bukan, diikuti oleh ormas-ormas Islam yang lain lebih keras. Kemudian jadi pertanyaan juga sebetulnya kan menyangkut soal agama. Benar. Yang lebih banyak bereaksi itu ormas Islam. Harusnya kan ormas-ormas agama yang lain juga ikut bereaksi. Sehingga seringkali ditafsirkan, oh ini antara Islam dengan nasionalisme. Padahal bukan. Ini menyangkut kehidupan karena selalu dibenturkan Pak ya. Itu karena narasi besar sebelumnya. Ini kan terasa banget buat ormas Islam itu bahwa narasi sekarang ini seperti dibenturkan. Ya. Islam dengan nasionalisme. Padahal kalau lihat perjuangannya kan banyak tokoh pejuang justru memerdekakan negara gitu. Lalu komunisme itu dilarang tegas, tapi tidak dianggap sebagai hantu hari ini. Tapi kalau orang bicara HTI, bicara khilafah, bicara terorisme, fundamentalisme, itu jadi top priority ancaman negara. Nah itu yang saya kira ormas Islam melihatnya, wah ini ada isu ini dimunculkan di margin, tapi pada sisi yang lain ada upaya justru Pancasila itu sendiri ingin digerogoti. Maka concern dari ormas-ormas Islam itu bukan soal Islam, justru Pancasila mau diutak-atik, padahal Pancasila sudah ditetapkan sebagai common denominator, artinya titik temu dari semua penganut agama di Indonesia. Itu udah final, nggak usah diutak-atik lagi. Nah ini ada yang mau mengutak-atik dari Pancasila jadi Trisila, lalu kemudian jadi Ekasila dengan berbagai macam tafsirnya. Kalau misalnya dari arahnya ini maksud tujuannya itu apa Pak? Kita harus membaca, ternyata saya baca kembali HIP ini tujuannya untuk dijadikan sebagai kerangka acuan, kerangka berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dalam menetapkan arah pembangunan nasional dari semua bidang, ekonomi, politik, hukum, pertahanan gitu ya, agama, mental, spiritual, itu rujukannya ke HIP. Nah sekarang bayangkan, kalau sekarang kita udah enak-enakan ketuhanan yang Maha Esa, itu sebagai spirit.
diletakkan nomor satu bahwa agama itu nggak bisa dilepaskan dalam konteks pembangunan nasional. Iya. Tiba-tiba diperes dan posisinya di bawah. Jadi semangat Indonesia itu jadi diperas jadi satu, gotong royong. Iya. Nah, gotong royong dalam bahasa politik di Barat namanya konsensus. Konsensus itu ini politik sekularisme humanisme tingkat tinggi, bahwa dalam prosesnya di Barat itu munculnya sekularisme karena menggeser agama. Jadi mereka berpikiran begini, untuk mengurus dunia ini cukup kita mengumpulkan orang-orang cerdas gitu ya, manusia dengan akal pikirannya mampu menyelesaikan seluruh persoalan manusia tanpa campur tangan Tuhan. Itulah konsensus. Nah, diterjemahkan bahasa Indonesia, konsensus itu kan gotong royong cuma asumsinya kalau gotong royong kan dalam bekerja. Sebetulnya gotong royong dalam berpikir juga itu namanya gotong royong. Iya. Sebelum bertindak kita kan musyawarah dulu. Kata-katanya dipercantik aja intinya Pak ya. Betul. Jadi kan gini, konteksnya musyawarah itu bagus. Cuma kalau musyawarah itu dilepaskan dari konteks ketuhanan yang Maha Esa, seakan-akan kita bisa menciptakan apapun, itu ya, sesuai sesuka-suka kita. Yang penting kita berkumpul sepakat. Itu bisa menghilangkan suara-suara langit. Artinya ya hal-hal yang berkaitan dengan agama. Kalau kita sepakat misalnya sudah nggak ada lagi yang namanya hukum perkawinan berdasarkan agama, selesai. Karena konsensus. Nah, sudah, yang penting kita sepakat. Mau dilanggar apapun, dan itu sah. Karena sudah tidak ada lagi yang namanya ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berkebudayaan. Ini kan konsep antropologis. Jadi dalam konteks antropologi di Barat itu Tuhan itu bukan sesuatu yang diagungkan, artinya di luar kesalahan manusia, tapi diciptakan oleh manusia itu sendiri untuk mengatur dirinya. Jadi seakan-akan artificial Tuhan itu konsepnya. Bahkan dibilangnya itu belum pernah kesana dan dianggap tuh nirvana Pak ya. Ya, itulah makanya kemudian orang menarik-nariknya, oh ini komunisme bangkit kembali, karena ada titik temu. Komunisme berpikirnya agama itu dianggapnya sebagai candu, agama itu dianggap meninabobokan, apalagi konsepnya mereka ateis, tidak bertuhan. Ini pun ateisme dalam bentuk yang soft, artinya agama kalau dalam bab begini itu sama, mau komunisme, sekularisme itu sama. Konsepnya adalah agama itu kehilangan kehilangan peran sosialnya dan tidak boleh memang berperan, ke pinggir. Itu yang kalau misalnya arahnya mau kemana? Arahnya akan ke sana. Bahwa lihat misalnya dari HIP itu rumusannya tentang tujuan pendidikan nasional. Itu kan jadi teknisi banget, menciptakan manusia yang unggul dalam skill dan yang lainnya. Bukan lagi berbicara moralitas. Kalau bicara moralitas kan kita menciptakan manusia yang bertakwa dan berketuhanan. Kalau orang punya konsepsi bertakwa dan ketuhanan, mau kerja apapun asal dia bisa menginternalisasi nilai-nilai religiusitas itu, dia akan terjaga, dia akan bertanggung jawab atas sebuah perbuatannya. Gitu. Tapi kalau ini dilepaskan, semua hubungannya itu transaksional. Hubungannya ya sesuka-suka, konsensus. Tapi ada poin untuk perbudakan juga nggak sih Pak, ke arah ke dunia kapitalisme gitu? Justru sebalik. Jadi kalau gini, titik temunya antara kapitalisme itu kan ruhnya sekularisme. Benar. Artinya tidak ada campur tangan Tuhan. Nah, ateisme komunisme lebih itu yang paling ekstrim. Tuhan itu nggak usah ikut campur tangan. Tapi kalau sekularisme hanya bilang begini, kalau Anda mau beragama nggak apa-apa, tapi jadikan agama itu urusan privat, urusan pribadi Anda dengan agama. Jangan dibawa-bawa ke ranah sosial, politik, ekonomi. Kalau ateis, tapi kalau ateisme nggak ada sama sekali itu. Gitu. Jadi ada titik temunya di sana. Nah, kalau kapitalisme itu kan konsensus berdasarkan musyawarah. Nah, kalau komunisme bukan konsensus begitu, semua dikendalikan oleh negara. Tapi pada kenyataannya kan ya negara dipersonifikasikan kepada orang-orang tertentu yang memang kita lihat Korea Utara, kita lihat Cina, gitu. Ini model-modelnya. Berarti ini merubah nilai-nilai Pancasila, Pak? Oh itu ya, bukan merubah lagi, menjungkir balikan.
Karena rumusan Pancasila itu nomor itu bukan hanya sekedar nomor satu, ketuhanan Maha Esa itu menjiwai yang lain gitu, sehingga berujung pada keadilan sosial. Nah kalau ini akan diperas jadi Trisila, itu ketuhanan tuh pertama digeser posisinya, yang kedua konsepnya bukan ketuhanan yang Maha Esa tapi ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, cuma kan orang bertanya, ini bagaimana bisa lolos di parlemen, terutama kelompok-kelompok atau dari unsur-unsur agama gitu ya. Apa yang dibaca sebetulnya pemahamannya tentang RUU ini sebelumnya? Apakah memang karena kemendesakan gitu ya? Apakah mereka memang kekurangan tenaga ahli dalam membaca ini, atau memang prosesnya terburu-buru karena COVID begitu? Tapi Pak, ini kan banyak juga Pak ya yang mendukung pemerintah kalau misalkan ini kan diajukan oleh DPR, berarti tidak bisa disalahkan ke pemerintah. Gimana? Memang bukan pemerintah. Jadi orang juga harus proporsional. Benar. Ya, undang-undang itu ada yang memang inisiatif pemerintah, ada yang inisiatif DPR. Maka ketika ini muncul, ya pemerintah bilang bukan dari kami, itu dari DPR. Nah justru pertanyaan kita, mengapa DPR bisa menghasilkan yang begitu? Kalau dari pemerintah lalu kemudian DPR mengkritisi, saya mengerti, ini usul. Jadi bulan lalu sudah diterima sebagai usul inisiatif dari DPR. Nah pemerintah justru dilihat di sini malah diapresiasi oleh ormas-ormas Islam, karena pemerintah bilang dihentikan dulu sementara. Nah, cuma ormas Islam terutama mengatakan kita menuntut bukan cuma ditunda, tapi dibatalkan. Pertama tidak ada nilai emergensinya. Yang kedua, wah ini luar biasa perubahannya kalau ini benar-benar dijadikan sebagai undang-undang. Karena kalau misalkan saya lihat Pak ya, ini tuh dimainkan kan cukup banget, sangat banyak gitu. Belum sekarang kasus Novel Baswedan, RUU Minerba, Omnibus Law dan semacamnya. Nah ini apakah bisa menjadi sebuah pengalihan isu Pak untuk lebih orang ormas-ormas ini ke HIP ini biar tidak diganggu gitu Pak? Ya itulah saya katakan tadi, dalam kondisi pandemi begini, itu bisa terjadi yang namanya rekayasa politik, rekayasa finansial, rekayasa sosial gitu ya. Dan isu-isu ini kan berebutan untuk mendapatkan perhatian publik. Seberapa lama isu ini bertahan bergantung kepada seberapa besar media mainstream itu mengcover. Yang kedua, seberapa kuat dia bertahan bergantung apakah ada isu yang lebih dahsyat dari itu. Contoh sederhana, isu apapun akan tiarap kalau tiba-tiba ada bom meledak. Terorisme selesai lah itu. Udah. Gitu. Belum aja. Nah, ini kalau pandemi ini nggak bisa direkayasa, muncul dengan sendirinya. Tapi bisa dimanfaatkan. Itu jahat banget. Bobotnya bisa dimanfaatkan untuk kita nggak usah bicara-bicara yang lain. Apalagi misalnya begini, kalau kita semua sayang dengan pemerintah, bagaimana mengelola dengan baik. Tapi kan bisa juga kita kena tuduhan, bukan kena tuduhan, dalam logika itu ada yang disebut namanya argumentum ad misericordia. Berargumen dengan cara meminta belas kasihan. Jadi kalau kita mengkritik pemerintah, jangan. Pemerintah udah habis-habisan ngurus COVID ini segala macam, Anda kritik, kasihan lah. Saya kira bukan gitu, itu argumen yang salah. Jadi memang tugas pemerintah untuk mengelola ini. Bagaimana kita dorong pemerintah supaya cakap mengelola semuanya. Pasti yang bilang kasihan tuh dapat proyekan lain. Bisa jadi. Pak, ini melihat kayak misalkan RUU HIP Pak ya, yang merubah banget hasrat dari orang-orang semuanya, apalagi orang-orang yang terutama orang yang beragama Pak. Tapi untuk kalangan milenial, saya cenderung tidak ada yang memerhatikan Pak ya. Iya, pertama mungkin isu politik buat milenial tuh nggak seksi. Ya, jadi lebih kepada soal-soal yang kaitannya dengan entertain, teknologi, entrepreneurship gitu ya. Karena memang bukan cuma di Indonesia, ini perubahan mindset secara global milenial. Yang kedua, isunya di tengah kondisi COVID-19, sehingga perhatian orang lebih kepada COVID-19 gitu ya. Kemudian muncul ada isu baru lagi, Novel Baswedan, sehingga kadang
kadang isu-isu yang krusial, yang penting mendapatkan perhatian masyarakat itu berebutan untuk menjadikan perhatian dan secara tidak sengaja menyingkirkan isu yang lagi dibicarakan, gitu. Kalau misal yang ketiga lagi, kalau boleh saya katakan justru kaum milenial ini kan mudah-mudahan tidak salah bacaan saya. Lebih berpikir sekarang hal yang pragmatis, bukan yang idealis. Kalau ini kan ini bicara idealisme. Siapa yang tertarik? Bukan ranah kita. Tapi kalau misalnya ada undang-undang soal bagaimana kreativitas, teknologi. Betul. Nah, itu mungkin lebih ini. Tapi tetap saja kita punya optimisme milenial itu kalau memang ada keseriusan di bidang hal-hal politik sosial tuh ini menarik untuk dikaji sebetulnya. Tadi saya ingin menyenggol anak-anak milenial aja karena gini Pak, kalau misalnya saya lihat orang-orang yang kritik itu terlihat tuh orang yang udah tua lah istilahnya, orang yang udah senior dan lain-lain. Saya pengen ada anak muda, banyak anak muda gitu Pak yang mengkritisi karena saya juga sendiri tuh tidak mempunyai kapasitas lebih Pak. Pengen banyak anak-anak muda nih, ayo gitu mengkritisi setiap kebijakan. Jadi mengkritisi pas tentang buzzer ini doang, kasih bintangnya emon doang gitu loh. Iya, sebetulnya critical mind itu dibutuhkan. Iya. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya entrepreneurship, entertainment itu dibutuhkan critical mind karena kalau dalam dunia pemikiran itu kan Anda punya pendapat harus dibenturkan dengan pendapat yang lain sehingga akan menghasilkan yang terbaik. Saya nggak menggunakan istilah Marxis nanti jadi padahal itu kira-kira begitu. Gitu. Nah Pak, ini kan ngelihat Pak ya kalau misalkan situasi ini kan sangat berbahaya. Tapi mungkin milenial tidak merasakannya, bahkan mereka cuek juga Pak. Ya. Tapi kan berdampak jangka panjang Pak. Nah seberapa bahayanya Pak RUU HIP ini jika memang dilanjutkan begitu? Itu tadi saya bilang kalau untuk secara nasional gitu ya. Bayangkan ini akan dijadikan sebagai kerangka berpikir dan bertindak untuk penyelenggara negara. Artinya nggak bisa akan keluar dari sana. Jadi misalnya tentang berpengaruh tadi soal tujuan pendidikan, penyelenggaraan keagamaan juga, kegiatan-kegiatan sosial itu nggak bisa lepas dari ini jadi rujukan. Kalau tidak rujukan nggak dipakai, maka bisa dipahami kalau misalnya ke depan nanti urusan sosial nggak mencantumkan urusan keagamaan karena tidak jadi rujukan utama. Padahal bangsa ini dibangun oleh mayoritas umat Islam dan umat Islam cuma ingin punya kesempatan bahwa dia ingin beribadah dan beribadah itu bukan cuma sholat. Dia ingin mengatur dirinya misalnya menikah dengan cara Islami, kemudian mengelola ekonominya dengan cara Islami gitu, termasuk hubungan sosialnya dengan cara Islami. Dan itu harus dijamin dan itu kalau hilang mereka pasti akan bereaksi. Semoga teman-teman juga udah mulai mengkritisi yang nonton video ini. Coba Pak kasih closing statement Pak buat anak-anak milenial atau orang-orang umumnya Pak. Ya, sebenarnya critical mind itu dibutuhkan, bahwa berpikir kritis itu dibutuhkan bukan hanya soal politik gitu ya, soal-soal yang lain. Ada orang yang memang kerjaannya mengkritik, tapi kadang-kadang bilang ngeritik doang gitu. Justru ngeritik itu adalah sebuah pekerjaan dahsyat, bukan cuma kerjaan yang kritik doang. Kritik itu membutuhkan orang berpikir jernih, cari sumbernya juga researchnya. Dan jangan lupa beresiko. Jadi mental. Bukan cuma ngeritik doang, beresiko juga. Tapi mungkin stigma orang terhadap kritik itu yang jelek Pak ya. Jadi seolah ngapain sih nggak guna. Terus dibilang kritikus ujung-ujung masuk penjara. Ya, itu kan karena salah mendudukan posisinya. Secara teoritis dalam dunia demokrasi gitu ya, kekuasaan itu harus diawasi, harus dikritik supaya jalannya benar gitu. Dan itu bukan cuma di Indonesia, di mana-mana. Maka kalau di negara yang memang demokrasinya dewasa, justru itu diberikan tempat. Benar. Diberikan tempat seperti misalnya pilar-pilar yang bisa mengawasi jalannya pemerintahan itu pers, gitu ya. Kemudian ormas, asosiasi-asosiasi, tokoh-tokoh yang bisa bicara bebas, itu diberikan tempat, diberikan posisi yang bagus, bukan dicibir. Karena prinsipnya begini, kalau saya bekerja kemudian dikritik, itu kan justru sebetulnya
menggugat apakah yang saya kerjakan ini benar apa enggak. Kalau saya mampu berargumen melawan kritik itu berarti hebat. Tapi kalau enggak, oh berarti ada yang salah. Dan itu sebagai masukan. Iya. Kayak saya membangun rumah misalnya ya. Lalu kemudian ada orang yang mengkritik, Pak, itu nggak benar itu fondasinya. Iya. Nah, kalau saya abaikan, justru dia memberikan masukan untuk keselamatan diri saya. Kalau saya abaikan, roboh tiba-tiba. Padahal udah diberikan kritikan. Jadi kalau kita berpikir secara positif, kritik itu bagian dari yang bisa membuat kita sempurna dalam menyelenggarakan negara dari manapun datangnya. Benar. Oke deh Pak, terima kasih banget untuk di tentang RUU HIP ini. Semoga harapan kita dibatalkan Pak ya. Iya, kalau saya berpikir bukan hanya ditunda, dibatalkan. Tidak ada emergensinya sekarang. Yang kedua, lihat substansinya, bukan hanya soal TAP MPRS tentang larangan Leninisme dan komunisme tidak dimasukkan, tapi lebih substansial ini ngutak-atik Pancasila. Dan itu Pancasila udah seperti saya bilang common denominator, sudah titik temu antara semua penganut agama di Indonesia. Dan semoga yang berteriak aku Pancasila, kita Pancasila itu harus sadar lah gitu untuk membenahi ini. Jangan cuman mendapat anggaran yang beratus miliar itu gitu Pak. Ini kan sensitif sekali, ini sentimen dan semuanya merasakan gejolak gitu, ormas-ormas Islam dan orang-orang pada umumnya gitu kan Pak ya. Ya, orang kadang-kadang terjebak dengan jargon. Enggak kok, HIP ini kita justru ingin menata. Kita ingin membuat kerangka, tapi lupa kalau kita bedah substansi dalamnya itu berdampak luar biasa karena merangkum semua yang saya katakan tadi. Sosial, ekonomi, politik, keamanan, keagamaan, spiritual, mentalitas dan lain-lain. Oke Pak, terima kasih banget dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe, terus like, komen, dan share video.